Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ilmu arut. Sebelumnya, saya mau nanya dulu nih kepada teman-teman semua. Kalau ditanya siapa sih penyanyi favorit kalian? Penyanyi Indonesia ya. Apakah itu Rhoma Irama, Fiersa Besari, atau Ardhito Pramono? Jawabnya cukup di dalam hati sendiri aja. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ilmu arut, bukan tentang penyanyi Indonesia. Ilmu arut ini ibarat seperti ini. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah, seperti itu. Nah, sholawat yang saya pakai tadi itu menggunakan ilmu arut, teman-teman. Jadi, nggak sembarangan, nggak bisa langsung baca gitu aja. Nah, untuk melantunkan sholawat, qasidah, syair, dan sebagainya dibahas di ilmu arut ini. Nah, kita masuk ke definisi ilmu arut. Ilmu arut adalah huwa ilmu biqawaida yu'rafu biha sihhatu auzani syu'ri wa fasaduha. Yang artinya, ilmu arut adalah ilmu yang membahas pola-pola syair Arab untuk mengetahui wazan yang benar dan yang salah. Nah, biasanya ini kan seperti kopi dan gula, sama halnya ilmu arut. Sandingannya adalah ilmu qawafi. Ilmu qawafi itu adalah hiya akhiru kalimatin fil baiti au hiya min akhiri harfin sakinin fihi ila awwali sakinin yalihi ma'al mutaharriki alladhi qabla sakin. Yang artinya, ilmu qawafi adalah ilmu yang membahas ujung kata di dalam bait syair yang terdiri dari huruf akhir yang mati di ujung bait sampai dengan huruf hidup sebelum huruf mati. Nah, ilmu qawafi ini singkatnya, kalau kita membuat puisi bahasa Indonesia ataupun bahasa apapun, membuat puisi, kita pasti memakai sajak ABAB atau sajak AA. Nah, berirama gitu di ujungnya. Seperti itulah ilmu qawafi. Namun di kali ini kita tidak membahas tentang ilmu qawafi ya. Kita membahas cukup di ilmu arutnya saja. Jika kita membahas ilmu qawafi, mungkin waktunya akan lebih panjang ya. Nah, kita bahas selanjutnya aja. Nah, kita masuk ke sejarahnya ilmu arut. Ilmu arut ini diciptakan oleh seorang ulama yang terkemuka di bidang sastra dan bahasa Arab. Beliau adalah Imam Khalil bin Ahmad al-Farahidi, lahir di Basra tahun 100 Hijriah dan wafat tahun 170 Hijriah. Beliau adalah salah satu ulama terkenal dan salah satu guru dari Imam Syibawaihi, imam yang terkenal, imam Nahwu yang terkenal itu. Nah, gurunya terkenal, muridnya juga terkenal. Ilmu arut itu tercipta ketika Imam Khalil sedang merenung dan bermunajat kepada Allah, di mana beliau ingin memiliki ilmu yang belum dimiliki oleh ulama lain. Sampai-sampai beliau berdoa, Allahumma rzuqni ilman lam yasbiqni ilaihi ahadum minal ulama. Ya Allah, tolong berikan aku ilmu yang dimana ilmu tersebut belum dimiliki satu orang pun ulama. Dan akhirnya Allah mengabulkan doa Imam Khalil. Suatu ketika Imam Khalil berada di tempat antara Mekah dan kota Taif. Nah, di sana ada tempat yang bernama Arut, di mana tempat tersebut dekat dengan laut. Kebetulan banget beliau berada di pinggir laut. Dan tiba-tiba beliau terinspirasi dengan suara daripada ombak laut atau nada-nada yang dihasilkan dari silih bergantinya ombak laut tersebut. Jadi, beliau menemukan 15 patokan nada yang didapat dari hasil suara ombak tersebut. Nah, 15 patokan itu dinamai dengan ilmu arut karena ditemukan di tempat yang bernama Arut. Dan jenis setiap nada-nada tersebut dinamakan bahar, yang artinya laut. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bahar.
Bahar itu adalah huwal waznul khas alladhi ala mathalihi yajri an-nazm. Bahar itu adalah, kalau menurut bahasa, bahar itu artinya laut. Sedangkan menurut istilah adalah wazan atau timbangan tertentu yang dijadikan pola dalam mengubah syair Arab. Nah, jenis setiap nada-nada tersebut, Imam Khalil menamakan bahar-bahar tersebut itu menjadi 15 dan 1 ditambahi oleh muridnya sendiri Imam Ahfash. Yang pertama adalah bahar tawil, yang kedua adalah bahar madid, yang ketiga adalah bahar basit, yang keempat adalah bahar wafir, yang kelima adalah bahar kamil, yang keenam adalah bahar hajaz, yang ketujuh adalah bahar wajaz, yang kedelapan adalah bahar wamal, yang kesembilan adalah bahar syari', yang ke-10 adalah bahar munsorih, yang ke-11 adalah bahar khafif, yang ke-12 adalah bahar mudhari', yang ke-13 adalah bahar muqtadab, yang ke-14 adalah bahar mujtaz, yang ke-15 adalah bahar mutaqarrib, dan yang terakhir yang ditemukan oleh muridnya sendiri Imam Ahfash yaitu bahar mutadarik. Nah, untuk kali ini kita tidak akan membahas semua baharnya, kita hanya membahas satu bahar yaitu bahar munsorih. Nah, definisi bahar munsorih ini yaitu bahar yang paling mudah untuk diucapkan. Kunci bahar munsorih ini yaitu mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun. Mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun. Mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun. Mustaf'ilun maf'ulatun mustaf'ilun huwallazi anzala sakinata fi. Taf'ilatnya mustaf'ilun maf'ulatun mustaf'ilun, mustaf'ilun maf'ulatun mustaf'ilu. Kemudian macam-macam bahar. Macam-macam bahar munsorih itu ada dua. Yang pertama bait tam, yang kedua adalah bait manhuk. Nah, kita masuk ke bait tam. Bait tam itu taf'ilatnya sama, mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun, mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun. Nah, bait tam macam-macamnya ada dua macam. Yang pertama arud sahihah yang mempunyai satu dhob yaitu dhob matwi. Yang kedua adalah arud matwiyah yang mempunyai dua dhob yaitu dhob matwi dan dhob maqtu'. Nah, kita kembali ke arud sahihah yaitu yang mempunyai satu dhob matwi yang awalnya mustaf'ilun berubah menjadi mufta'ilun ataupun musta'ilun. Kemudian arud matwiyah yang awalnya mustaf'ilun menjadi mufta'ilun, mempunyai dua dhob yaitu dhob matwiyah dan dhob maqtu', yang awalnya mustaf'ilun berubah menjadi mufta'ilun ataupun mustaf'ilu. Baru bait manhuk. Bait manhuk itu taf'ilatnya juga sama, mustaf'ilun maf'ulatun mustaf'ilun, tapi cuma satu bait aja ya. Kemudian macam-macam bait manhuk. Yang pertama adalah arud mauqufah yang sekaligus menjadi dhob mauquf. Yang kedua adalah arud maksufah yang sekaligus menjadi dhob maksuf. Kita masuk ke contoh dari bahar munsorih dan kita sekaligus untuk mentaktik contoh-contoh tersebut. Yang pertama yaitu bahar munsorih pada bait tam. Yang pertama adalah arud sahihah dan dhob matwi. Contohnya dalam syair inna bana zaidin la zala musta'milan lil khairi yafshi fi misrihi li urufa. Jika ditaktik maka inna bana zaid mutaharrik sakin mutaharrik sakin mutaharrik mutaharrik sakin din lal zala mutaharrik sakin mutaharrik sakin mutaharrik sakin mutaharrik musta'milal mutaharrik sakin mutaharrik sakin mutaharrik mutaharrik sakin lil khairi yuf
mutaharrik sakin, mutaharrik sakin, mutaharrik, mutaharrik sakin. Shi fi Misri, mutaharrik sakin, mutaharrik sakin, mutaharrik sakin, mutaharrik. Hal urufa, mutaharrik sakin, mutaharrik, mutaharrik sakin. Nah, taf'ilatnya menjadi mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun, mustaf'ilun maf'ulatu mufta'ilun. Nah, seperti itu. Baru yang kedua adalah urut matwiyah dan dorb matwiyah. Contohnya faqbil minad dahri ma ataka bihi, man qarra 'ainan bi'aishihi nafa'ah. Jika ditaktik menjadi faqbil minad, mutaharrik sakin, mutaharrik sakin, mutaharrik, mutaharrik sakin, dahri ma'a, mutaharrik sakin, mutaharrik, mutaharrik sakin, mutaharrik, ta'kibihi, mutaharrik sakin, mutaharrik, mutaharrik, mutaharrik sakin, munqarra'i, mutaharrik sakin, mutaharrik sakin, mutaharrik, mutaharrik sakin, nan bi'aishi, mutaharrik sakin, mutaharrik, mutaharrik sakin, mutaharrik, hina farah, mutaharrik sakin, mutaharrik, mutaharrik, mutaharrik sakin. Dan taf'ilatnya menjadi mustaf'ilun maf'ulatu mufta'ilun, mustaf'ilun maf'ulatu mufta'ilun. Nah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu urut matwiyah dan dorb maqtu'. Contohnya ma hayyaja syauqa mim mutawwaqati, qamat ala banatin tughannaina. Jika ditaktik menjadi ma hayyajash, mutaharrik sakin, mutaharrik sakin, mutaharrik, mutaharrik sakin, syauqa minmu, mutaharrik sakin, mutaharrik, mutaharrik sakin, mutaharrik, tawwaqati, mutaharrik sakin, mutaharrik, mutaharrik, mutaharrik sakin, fa mat'ala banatin tu, mutaharrik sakin, mutaharrik sakin, mutaharrik, mutaharrik sakin, mutaharrik sakin, mutaharrik, mutaharrik sakin, mutaharrik, annaina, mutaharrik sakin, mutaharrik sakin, mutaharrik sakin. Taf'ilatnya mustaf'ilun maf'ulatu mufta'ilun, mustaf'ilun maf'ulatu mufta'ilun. Masuk yang kedua, yaitu bahar munsharih bait manhuk. Macam yang pertama, arut mauqufah, dorb mauquf. Contohnya sabran bani abdid dar. Jika ditaktik sabran bani, mutaharrik sakin, mutaharrik sakin, mutaharrik, mutaharrik sakin, abadi